Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami pada hari ini. Yang pertama, sejarah Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad bertahanus di Gua Hira hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Periodisasi turunnya Al-Qur'an. Periode turunnya Al-Quran menurut para ulama ulumul Quran terbagi menjadi dua tahap, yakni periode Makkiyah dan periode Madaniyah. Periode Makkiyah yaitu ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi hijrah. Berjumlah 86 surah, diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Periode Madaniyah yaitu periode Madinah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Berjumlah 28 surah, turun selama 9 tahun 9 bulan. Sejarah pembukuan Al-Quran. Pada masa Rasulullah, Al-Quran hanya dibaca dan dihafal. Belum ada proses pembukuan karena tidak ada perintah dari Allah untuk membukukannya. Pada masa itu, penjagaan Al-Quran adalah dengan ditulis di pelepah kurma, batu, kulit kambing, dan dihafal oleh para sahabat yang disebut Al-Qurra. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pembukuan Al-Quran terjadi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Hal ini dilakukan karena banyaknya para Qurra yang gugur di medan perang, dan dikhawatirkan Al-Quran akan lenyap. Akhirnya, Al-Quran berhasil dihimpun menjadi satu dan dikenal dengan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Al-Quran yang dihimpun berjumlah 5 buah. 4 Al-Quran dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah, dan yang satu disimpan di Madinah. Hakikat Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran wahyu terbaik. Al-Quran juga mempunyai nama-nama yang cukup banyak. Di antaranya ada Alkitab yang berarti kitab atau buku, ada Al-Furqan yang berarti pembeda. Maksudnya adalah Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang baik dan mana yang buruk. Ada Ad-Dzikr yang berarti peringatan. Al-Quran dikatakan Ad-Dzikr karena banyak ayat-ayat yang berisi peringatan kepada manusia. Ada Al-Huda yang berarti petunjuk Al-Quran. Dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi petunjuk bagi manusia. Ada An-Nur yang berarti cahaya. Al-Quran dikatakan An-Nur karena petunjuk-petunjuknya adalah sebagai menerang hati manusia. Yang terakhir ada Al-Bayyinah yang berarti keterangan. Al-Quran dikatakan Al-Bayyinah karena ayatnya berisi beberapa keterangan atau penjelas bagi suatu masalah. Keistimewaan Al-Quran. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci terdahulu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, segi keaslian. Al-Quran selama 14 abad lebih tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik tulisan maupun isi kandungannya. Segi isi kandungan Al-Quran adalah isi kandungan yang sangat lengkap, menjawab seluruh problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Dari segi susunan, bahasa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Dari segi misi, kitab Al-Quran kitab sebelum Al-Quran hanya berlaku sementara, hanya untuk umat-umat tertentu. Namun Al-Quran berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Oleh sebab itu, kitab suci sebelum Al-Quran dikatakan temporer atau lokal, sedangkan Al-Quran dikatakan abadi dan universal. Mukjizat. Mukjizat secara bahasa berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Secara istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul Allah yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Ciri-ciri mukjizat adalah diturunkan hanya kepada Nabi atau Rasul, merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia, diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah, diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan, bertujuan untuk memperlemah orang kafir, atau memecahkan masalah kaum muslimin. Mukjizat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mukjizat kauniyah, yaitu mukjizat yang tampak. Mukjizat ini dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera. Mukjizat kauniyah disebut juga mukjizat terbatas, artinya di luar kemampuan manusia. Terjadi hanya sekali dalam satu tempat, tidak bisa diulang dan tidak bisa dipelajari. Contoh, mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Yang kedua adalah mukjizat aqliyah, yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Jadi khusus mukjizat ini berlaku universal atau sepanjang masa dan dapat difahami dengan akal pikiran. Contohnya Al-Quran yang memiliki keistimewaan yaitu kandungan yang luar biasa, susunan sastra yang indah dan akan terjaga sepanjang masa.
Kejadian luar biasa lainnya. Yang pertama ada karomah, yaitu kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Syarat-syarat terjadinya karomah antara lain, orang yang mendapat karomah bukanlah seorang rasul atau nabi, tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan, ataupun zikir khusus. Yang ketiga, terjadi pada seorang hamba yang soleh, baik dia mengetahui terjadinya karomah ataupun tidak. Bertujuan menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapat karomah tersebut. Diberikan Allah SWT kepada hamba-hamba yang benar-benar beriman serta bertakwa kepadanya. Contoh, karomah Umar bin Khattab yang menenangkan bumi ketika Madinah sedang tertimpa gempa. Yang selanjutnya ada ma'unah, yaitu kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Ma'unah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah. Contoh karomah terjadi pada Ashabul Kahfi atau penghuni gua, suatu kisah agung yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 25. Yang selanjutnya ada irhas, yaitu kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Irhas terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah SWT. Contoh, bayi Ismail yang menendang tanah sehingga mengeluarkan air zam-zam. Akhlak terpuji kepada diri sendiri. Yang pertama yakni ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam artian lain, ikhtiar ini yaudah berusaha untuk mencapai yang diinginkan, tidak berpangku tangan, tidak putus asa. Lalu bentuk ikhtiar itu seperti apa ya? Bekerja keras, rajin belajar, semangat dalam melakukan pekerjaannya, seperti itu. Lalu untuk contoh ikhtiar seperti giat dan bersemangat dalam berusaha, tekun, tidak mudah putus asa, dan juga kreatif. Dampak positifnya terhadap diri sendiri yang jelas menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah, menumbuhkan harapan baru, terhormat dalam pandangan manusia dan juga Allah, menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah kepada diri kita. Selanjutnya yang kedua adalah tawakal. Tawakal artinya adalah berserah diri. Dalam kaitan ini, berserah itu kepada Allah dengan tujuan mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Setelah kita ikhtiar, ya selanjutnya kita adalah bertawakal. Contoh tawakal itu ya kita mengawali dan mengakhiri setiap kegiatan itu dengan berdoa kepada Allah, lalu berusaha dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan hasilnya itu semua atas keputusannya Allah. Seperti itu. Lalu dampak positifnya meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah tentunya, memperoleh ketenangan dan ketenteraman jiwa, lalu mengurangi beban pikiran juga iya. Lalu selanjutnya adalah syukur. Syukur di sini adalah berterima kasih. Berarti kita berterima kasih kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan Allah kepada diri kita. Nah, ciri-ciri perilaku syukur ini tidak mudah mengeluh, selalu mengucapkan hamdalah terhadap nikmat yang diberikan Allah. Cara bersyukur itu bisa dengan lisan, perbuatan, dan juga hati. Dampak positifnya mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah, mendapat ridha Allah, dan juga terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Kemudian akhlak terpuji kepada diri sendiri ada juga sabar. Sabar di sini adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuhnya dari perbuatan yang tidak terarah. Bentuk sabar ada sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menghindari maksiat, dan sabar saat menghadapi musibah. Ciri perilaku sabar memiliki emosi yang stabil, tidak mudah marah, dan tidak mudah membalas kezaliman orang lain, memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik, menghormati orang lain. Lalu dampak positifnya dapat membendung tipu daya setan. Lalu Allah menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar, serta mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Selanjutnya yakni
Qanaah. Qanaah di sini berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya. Dalam istilahnya rela, legowo. Ciri perilaku qanaah itu seperti apa? Tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan hidup. Merasa senang dengan apa yang dimiliki. Tidak marah bila melihat orang lain lebih sukses atau memiliki nikmat yang lebih banyak, seperti itu. Rela dengan apa yang menjadi hak orang lain, ikut senang melihat orang lain itu senang. Cara membiasakan perilaku qanaah yakni mensyukuri saja nikmat yang telah diberikan. Gitu. Dampak positifnya jelas, jiwa dan pikirannya menjadi lebih tenang, terbebas dari rasa iri dan dengki, kemudian disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman jika berdekatan dengan dia, dan juga terhindar dari sifat tamak. Bab selanjutnya yakni akhlak tercela kepada diri sendiri. Yang pertama yakni aniyah. Aniyah disebut juga dengan egois. Sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Dampak negatifnya dapat menimbulkan kekecewaan orang lain, merusak hubungan persaudaraan, memutus silaturahmi, dijauhi dalam pergaulan, kaku dalam pergaulan, menimbulkan kebencian, pertengkaran, permusuhan, sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah yang paling benar. Yang kedua dan dirangkap dengan yang ketiga, yang kedua adalah putus asa. Putus asa di sini adalah perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal dan sudah tidak akan mampu meraih. Jadi udah pokoknya pasrah, putus asa, seperti itu. Dampak negatifnya dapat merugikan diri sendiri dan susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, karena dia takut untuk gagal lagi. Jadi ya kurang gentle, kurang berani. Kemudian karena mungkin ada kesalahan dalam slide, ada perilaku ghadab. Perilaku ghadab ini artinya adalah marah. Marah di sini kecenderungan tidak dapat mengontrol dirinya. Maka sebagai orang Islam kita haruslah pandai-pandai mengendalikan diri agar tidak mudah marah. Adapun dampak negatif dari ghadab sendiri itu tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan pertimbangan yang baik juga. Jika sering terjadi itu tidak baik untuk kesehatan jasmani dan rohani, dan dapat menimbulkan sikap sakit hati, rasa sakit hati dan juga kecewa dari teman-temannya, dan juga dapat menimbulkan kerugian materi jika itu dibarengi dengan perbuatan anarkis. Selanjutnya, akhlak tercela kepada diri sendiri adalah tamak. Tamak di sini berarti rakus. Tamak itu cinta kepada harta benda atau duniawi terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram dan halalnya. Bertambahnya harta itu tidak akan memberikan kepuasan terhadap diri orang yang memiliki sifat tamak tersebut. Jadi pokoknya dia nggak akan pernah puas dan nggak akan pernah lega dengan apa yang ia miliki saat ini. Inginnya lagi, tambah lagi, seperti itu. Nah, dampak negatifnya, sifat tamak ini dapat menjerumuskan ke dalam bahaya riya, pamer, serta juga akan mencabut kemanisan beribadah kepada Allah tentunya. Untuk materi yang selanjutnya adalah adab kepada orang tua dan guru. Yang pertama, adab kepada orang tua. Di antara adab kepada orang tua yaitu mentaati perintah kedua orang tua selama tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. 2. Mendengarkan perkataan kedua orang tua. 3. Merunduk ketika berjalan di hadapannya. 4. Menjaga perasaan keduanya sehingga senantiasa mendapat keridhaan dari orang tua. 5. Mencintai dan sayang kepada orang tua. 6. Meminta izin orang tua ketika hendak mau keluar. 7. Selalu mendoakan keduanya, baik masih hidup atau sudah wafat. Yang terakhir, bersyukur kepada orang tua juga menandakan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, berbakti kepada orang tua juga terdapat hikmah yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama mendapat ridho Allah, karena keridhoan Allah juga tergantung keridhoan orang tua. 2. Berbakti kepada orang tua bisa menjadi jalan bagi seorang anak menuju ke surga. 3. Hubungan anak dan orang tua menjadi semakin erat. 4. Dapat menghilangkan kesulitan yang dialami, yaitu ketika ada permasalahan yang ada, bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut atau berbakti pada orang tua. 5. Dapat menghapus dosa-dosa yang ada. Dan yang terakhir, mendapatkan tempat yang mulia di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya adalah adab kepada guru. Di antara adab kepada guru yaitu yang pertama, menghormati dan menghargainya. 2. Tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. 3. Tidak menggibahkannya atau membicarakannya dengan yang tidak ia senangi, bahkan membelanya ketika digibah oleh orang lain. 4. Mendoakannya dari kejauhan semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah ia ajarkan kepada kita. 5. Menisbatkan ilmu yang ia ajarkan kepadanya, karena hal itu dapat mengangkat kedudukannya di mata manusia. 6. Menjaga adab berbicara dan berdiskusi dengannya. 7. Bertutur katalah dengan lemah lembut dan penuh rendah hati kepada guru kita. Nah, lalu hikmah yang dapat kita ambil dengan perbuatan baik kepada guru tersebut yaitu yang pertama, menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Yang kedua, ilmu yang didapat akan lebih bermanfaat. Yang ketiga, lebih tenang dalam mengamalkan ilmu. Yang keempat, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir, melatih diri dari jasa-jasa orang lain. Dari yang selanjutnya adalah kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam merupakan seorang nabi yang terlahir di zaman pemerintahan Raja Fir'aun yang zalim. Pada zaman itu, Raja Fir'aun terkenal sebagai raja yang takabur, lalim, dan menganggap dirinya sendiri sebagai seorang Tuhan. Kelahiran Nabi Musa dianggap sebagai ancaman Fir'aun berdasarkan tafsir dari para ahli nujum terhadap mimpi yang dialami Raja Fir'aun. Oleh karena itu, Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan, termasuk bayi Musa. Rencana itu gagal dilakukan setelah bayi Nabi Musa ditemukan pembantu kerajaan dan diberikan kepada istrinya yang bernama Siti Asia di kolam pemandian kerajaan dari aliran sungai Nil pasca dihanyutkan oleh ibundanya. Nabi Musa akhirnya menjadi anak angkat Fir'aun dan Siti Asia. Akhirnya Nabi Musa bisa kembali ke pangkuan ibu kandungnya karena ASI yang cocok dengannya. Sepanjang kisah Nabi Musa dalam menjalani kehidupan sebagai seorang nabi, Nabi Musa memiliki 3 mukjizat yang dikaruniakan Allah kepadanya. Di antaranya fisik kuat, tongkat, dan tangan bersinar. Adapun mukjizat yang paling sering digunakan adalah tongkat beliau yang dapat berubah menjadi ular saat menghadapi tukang sihir dan dapat membelah lautan ketika menghadapi ancaman dari Fir'aun yang berakhir di Laut Merah. Selain itu, Nabi Musa juga diberikan mukjizat berupa kitab Taurat sebagai misi dakwah. Sifat keteladanan yang dapat kita teladani dari Nabi Musa alaihissalam antara lain pemberani dalam menyampaikan kebenaran, taat kepada Allah, ketekunan dalam belajar, sikap suka membela yang lemah, dan sabar dalam berdakwah.